الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang Allah muliakan, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hari ini kita akan menyelami kisah 4 sahabat mulia yang hidupnya berubah total karena istiqomah bersolawat. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Kita akan melihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi sahabat terbaik, Bilal bin Rabah dari budak menjadi muazin utama, Salman Al-Farisi yang mencari kebenaran puluhan tahun, dan juga tentang Umar bin Khattab yang berubah 180 derajat. Kisah yang pertama adalah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah seorang pedagang kaya dan terpandang di Mekah. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, beliau pulang dalam keadaan gemetar dan bercerita kepada Khadijah. Khadijah kemudian membawa Rasulullah menemui Waraqah bin Naufal. Namun orang yang pertama langsung membenarkan tanpa ragu adalah Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang Isra Mi'raj, banyak orang yang meragukan, bahkan ada yang murtad. Namun Abu Bakar berkata tegas, jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku membenarkannya. Aku bahkan membenarkan wahyu yang datang dari langit, apalagi perjalanan ke Masjidil Aqsa. Dari sinilah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang selalu membenarkan. Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah SAW. Setiap kali bertemu, dia selalu bersalawat dan mencium tangan Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ayahku tidak pernah menyebut nama Rasulullah kecuali dengan penuh hormat dan selalu diawali dengan salawat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Dia berhasil menyatukan umat Islam dan melanjutkan dakwah. Kebiasaannya bersalawat kepada Rasulullah tidak pernah berhenti, bahkan semakin bertambah karena kerinduannya. Abu Bakar tidak melebihi kalian karena banyak puasa dan sholat, tetapi karena sesuatu yang terpatri dalam hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Kisah yang kedua adalah tentang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dari budak menjadi muazin surga. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam milik Umayyah bin Khalaf. Ketika dia masuk Islam, tuannya marah besar dan menyiksanya dengan kejam. Setiap hari Bilal diseret ke padang pasir yang sangat panas. Dadanya ditindih batu besar sambil dipaksa murtad dari Islam. Namun Bilal tetap berteriak, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, sambil terus bersalawat kepada Rasulullah SAW dalam hati. Dia berkata, meski tubuhku tersiksa, hatiku tenang karena selalu mengingat Allah dan juga Rasulnya. Abu Bakar melihat penderitaan Bilal dan membebaskannya dengan membeli dari Umayyah. Setelah bebas, Bilal menjadi sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dia tidak pernah meninggalkan Rasulullah dalam perjalanan maupun dalam peperangan. Setiap waktu
dia selalu berselawat dengan suara yang sangat merdu. Rasulullah SAW sangat menyayangi Bilal. Hingga suatu malam, Rasulullah SAW bermimpi mendengar suara sandal Bilal di surga. Keesokan harinya, Rasulullah bertanya, "Wahai Bilal, amal apa yang paling kamu harapkan pahalanya?" Bilal menjawab, "Setiap kali aku berwudu, aku selalu salat dan bersalawat kepada Rasulullah." Rasulullah SAW menunjuk Bilal sebagai muazin Masjid Nabawi. Suara azan Bilal yang merdu membuat seluruh Madinah terharu. Bahkan setelah wafat Rasulullah SAW, Bilal tidak sanggup azan lagi karena terlalu rindu kepada Rasulullah. "Aku mendengar derap sandalmu di surga," sabda Rasulullah kepada Bilal. Hadis riwayat Bukhari. Kisah yang ketiga adalah kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, pencari kebenaran sejati. Salman berasal dari keluarga kaya di Persia, Iran. Ayahnya adalah seorang pendeta Majusi yang fanatik. Namun, sejak kecil, Salman merasa ada yang kurang dengan agama yang diajarkan ayahnya. Suatu hari, Salman bertemu dengan seorang pendeta Kristen. Dia terkesan dengan ketulusan ibadah sang pendeta dan memutuskan pindah ke agama Kristen. Namun hatinya masih belum tenang. Salman kemudian mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu guru ke guru yang lain, dia bahkan rela menjadi budak demi mencari kebenaran yang sesungguhnya. Ketika mendengar ada seorang nabi di Madinah, Salman segera datang. Dia menguji Rasulullah SAW dengan beberapa pertanyaan. Ketika yakin bahwa Muhammad adalah nabi yang ditunggu-tunggu, Salman pun langsung masuk Islam. Setelah masuk Islam, Salman menjadi sangat rajin bersolawat. Dia berkata, "Selama puluhan tahun aku mencari kebenaran. Kini aku menemukan cahaya yang sesungguhnya. Tidak ada yang lebih indah dari menyebut nama Muhammad dengan penuh cinta." Salman dikenal sebagai sahabat yang sangat cerdas. Dalam perang Khandak, dia yang memberikan ide untuk menggali parit di sekeliling Madinah. Rasulullah SAW sangat menghargai pendapat Salman. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Salman adalah bagian dari keluarga kami, Ahlul Bait." Setelah sekian lama mengembara, Salman akhirnya menemukan ketenangan dalam Islam. Dia menjadi gubernur Madain yang dikenal sebagai pemimpin yang adil. Hingga akhir hayatnya, Salman tidak pernah berhenti bersalawat kepada Rasulullah SAW. Salman mencari kebenaran, maka Allah menunjukkannya kepada kebenaran. Hadis riwayat Ahmad. Dan kisah yang terakhir adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari musuh menjadi pelindung Islam. Umar bin Khattab adalah salah satu penentang Islam yang paling keras di Makkah. Dia memiliki fisik yang kuat dan sering mengintimidasi kaum muslim. Suatu malam, amarahnya memuncak dan dia berniat membunuh Rasulullah SAW. Dengan pedang terhunus, Umar menuju rumah Arqam. Di tengah jalan, seorang sahabat memberitahu bahwa adiknya Fatimah sudah masuk Islam. Umar langsung menuju ke rumah Fatimah dalam keadaan marah. Setibanya di rumah Fatimah, Umar mendengar bacaan Al-Quran yang sangat merdu. Dalam amarahnya, dia memukul Sa'id, suami Fatimah, dan bahkan melukai Fatimah sendiri. Melihat darah di wajah adiknya, hati Umar tersentuh. Fatimah berkata dengan tegas, "Pukul saja kami, Umar. Kami tidak akan meninggalkan Islam." Umar kemudian meminta untuk melihat Al-Quran. Setelah berwudu, dia membaca surah Toha. Ketika sampai pada ayat
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Hati Umar bergetar hebat. Air mata mengalir di pipinya. Tunjukkan di mana Muhammad berada, katanya. Umar langsung menuju rumah Arqam dan mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh sahabat bertakbir hingga terdengar di seluruh Makkah. Setelah masuk Islam, Umar berubah total. Dia menjadi sangat lembut dan selalu menangis ketika menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap selesai sholat, dia tidak pernah lupa untuk bersolawat. Islam menjadi kuat dengan masuknya Umar. Kaum muslim kini bisa beribadah dengan terang-terangan. Umar kemudian menjadi khalifah kedua yang adil dan bijaksana. Umar berjalan di suatu jalan, maka setan mengambil jalan lain. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang Allah muliakan. Sekarang kita akan membahas hikmah dan keutamaan dari bersalawat. Keutamaan salawat dalam hadis sahih. Yang pertama, balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, penghapus dosa. Salawat adalah cahaya di atas cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, syafaat di akhirat. Orang yang paling berhak mendapat syafaatku adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, ketenangan hati. Jadikanlah sebagian besar doamu adalah salawat untukku. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun waktu-waktu mustajab untuk bersalawat adalah setelah azan, hari Jumat, antara maghrib dan isya, sepertiga malam terakhir. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini, keempat sahabat ini memiliki kesamaan, yaitu rajin bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat bukan hanya ibadah, tetapi juga ungkapan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup mereka berubah total karena kedekatan dengan Rasulullah. Adapun cara praktis untuk memperbanyak salawat adalah mulai dengan 10 kali setelah setiap sholat fardu. Perbanyak di hari Jumat, jadikan kebiasaan sebelum tidur, dan gunakan tasbih atau aplikasi counter. Adapun salawat yang sangat dianjurkan adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Sahabatku yang beriman, yuk mulai dari sekarang perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Share video ini kepada keluarga dan teman-teman semua. Tulis di kolom komentar berapa kalian bersalawat setiap hari. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Semoga kita semua mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.